Bagnaia, motor 2023 memberikan saya ketenangan pikiran. Francesco Bagnaia terus bersiap untuk mempertahankan gelarnya. Dia yakin akan hasil terbaik yang diraih Ducati dengan prototipe 2023. Jika tes Sepang tahun lalu merupakan langkah mundur dalam pengembangan mesin Desmose di GP 22, maka tes pramusim resmi MotoGP tahun ini di Malaysia membuat Pecco Bagnaia semakin yakin bahwa evolusi prototipe tahun ini sudah berada di jalur yang benar. Pembalap Italia itu mengakhiri hari dengan catatan waktu tercepat kelima. Sama seperti di sesi sebelumnya, meskipun kali ini ia sedikit lebih lambat atau finish 0,331 detik dari Jorge Martin yang tercepat hari itu. Saya hanya menggunakan motor 2023. Jelas, Pecco di akhir hari kedua pengujian di Sepang pada hari Sabtu. Hal itu berarti bahwa motor baru ini sesuai dengan keinginan pembalap Italia itu, dan ia tidak lagi membandingkannya dengan motor yang membuatnya menjadi juara dunia. Ini adalah hari yang positif karena pada lap yang saya lakukan di lintasan kering, kami dapat mengkalibrasi pengiriman tenaga mesin dengan baik, kata Bagnaia. Salah satu kekuatan Ducati baru adalah aerodinamika yang lebih baik tanpa merusak potensi motor tahun lalu. Mesin Ducati kali ini memberikan ketenangan bagi Pecco. Aerodinamika sangat berpengaruh. Ini membuat banyak perbedaan, bisa dikatakan langkah maju yang paling besar adalah fairing, kata Bagnaia. Namun di sisi lain, salah satu kelemahan Bagnaia adalah kondisi basah, yang pada hari Sabtu lalu ia dapat mengujinya di tengah hujan di Sepang. Dalam kondisi basah kami membuat langkah maju yang besar, karena tahun lalu setiap kali hujan turun itu adalah mimpi buruk. Tahun ini, setiap kali mengendarai motor baru, saya merasa lebih baik. Perasaan saya adalah bahwa motor 2023 sudah hampir pada level yang sama dengan motor yang tahun lalu, yang dikembangkan selama 4 tahun. Mesin baru ini bahkan lebih cepat dalam hal kecepatan tertinggi daripada yang sebelumnya. Sekarang, kami harus mencapai hal yang sama dalam hal akselerasi. Bagnaia menunjukkan bagaimana dia sudah merasa nyaman dengan motornya. Situasi ini begitu kontras dengan tahun lalu ketika dia terseok-seok di awal. Pengembangan yang menumpuk selama 2 tahun karena pembekuan yang disebabkan pandemi membuat Bagnaia dan tim baru punya kendali setelah beberapa seri awal. Tahun lalu Bagnaia mengaku harus mengejar waktu lap terbaik di tes pramusim hanya untuk sekedar menjaga moral karena performa motor yang jauh dari kata optimal. Bagnaia pun percaya diri bisa bersaing di depan sejak seri pembuka MotoGP Portugal pada 27 Maret mendatang di sirkuit Algarve, Portimao. Adapun hal lain yang membuat Bagnaia semeringah adalah Bagnaia akhirnya dia tampil dengan plat nomor 1. Bagnaia menjadi juara bertahan MotoGP pertama yang tampil dengan nomor keramat ini sejak Casey Stoner pada musim 2012. Saya harap kalian menyukainya. Saya tidak sabar melihat video dan foto diri saya dengannya. Luar biasa, saya sangat menyukainya, pungkas Bagnaia. Marquez nilai RC213V 2023 belum penuhi ekspektasinya. Marc Marquez memandang bahwa prototipe RC213V 2023 masih jauh dari yang terbaik setelah hari pertama tes pramusim MotoGP 2023 di Sepang, Malaysia pada Jumat 10 Februari 2023. Setelah mencatatkan musim kedua tanpa kemenangan dalam 3 tahun terakhir tahun 2022, Honda diperkirakan akan menjadi tim yang paling banyak melakukan uji coba pada tes pramusim pertama tahun ini. Marquez memiliki 4 motor di garasinya dan 3 prototipe spesifikasi 2023 untuk dicoba pada Jumat di Sepang.
Ia berada di urutan ke-12 secara keseluruhan, hanya kurang dari 1 detik dari kecepatan setelah 58 putaran. Setelah tes pasca balapan di Valencia November lalu, Marquez mengakui bahwa motor yang dicobanya tidak mampu meraih kemenangan pada tahun 2023 ini. Kekecewaan pembalap yang bulan ini akan memasuki kepala 3 itu sedikit berkurang setelah menunggangi lagi RC213V meski menurutnya kendaraan itu masih jauh dari posisi seharusnya. Perasaan saya saat ini adalah konsepnya kurang lebih sama dengan Valencia karena motornya kurang lebih sama, kata Marquez setelah hari pertama pengujian di Malaysia. Besok, hari-hari berikutnya kami akan mulai bekerja dan terutama di Portimao sesuatu yang baru akan tiba. Tapi kami harus terus bekerja di garasi kami, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi, meningkatkan 0,1 demi 0,1 karena saat ini kami masih jauh dari para pembalap top. Juara dunia 8 kali ini menambahkan bahwa awal yang baik untuk melakukan uji coba dalam hal peningkatan dari motor uji coba Valencia adalah sedikit rencana. Tentu saja Anda ingin lebih dan Anda selalu ingin lebih cepat. Tapi mereka sudah mengatakan kepada saya bahwa kami akan melakukan langkah demi langkah, tutur Marquez. Jadi Anda bisa mengevaluasi pramusim pada hari terakhir di Portimao, namun ini masih terlalu dini. Saya memiliki banyak hal untuk dicoba. Seperti yang saya katakan, kami tidak akan menemukan setengah detik dari satu motor ke motor berikutnya. Kami harus bekerja selangkah demi selangkah untuk mendekati para pembalap teratas. Seperti yang diketahui, setelah beberapa tahun mengalami cedera lengan kanan yang patah pada tahun 2020 dan dioperasi untuk keempat kalinya pada Juni 2022, Marquez mengatakan bahwa secara fisik dia jauh lebih baik sekarang. Ya, bagi saya hal yang paling positif adalah kondisi fisik saya merasa sangat baik, jawab Marquez ketika ditanya tentang kebugarannya. Saya sudah mulai bisa bermain dengan motor, saya mengendarainya dengan baik. Memang benar bahwa dengan semua pembalap kami masih berada di pramusim, keesokan harinya kami akan merasakan penurunan. Tapi ini normal bagi semua orang, saya merasa kami berada dalam kondisi yang normal. Saya tidak suka membandingkan dengan masa lalu. Saya seperti ini dan saya merasa nyaman mengendarai motor. Jadi saya tidak merasa ada batasan dan ini yang terpenting di hari pertama ini. Saya bekerja sepanjang musim dingin untuk itu. Pada diri saya sendiri, kami melakukan pekerjaan dengan baik karena kami bekerja lebih baik. Pungkas pembalap asal Spanyol itu.